Jelang Hari Pers Nasional, komunitas pers melaksanakan bakti sosial kepada warga lansia di perbatasan Indonesia Timur Leste. Aksi ini sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan. 130 lansia di Yayasan Vita Dulcedo, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur mendapat bantuan dari komunitas wartawan daerah Pena Batas RI, RDTL, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Pengda NTT. Para jurnalis menyumbangkan ratusan paket sembako dan perlengkapan mandi kepada para lansia. Penyaluran bantuan ini dilakukan setiap tahun oleh komunitas pers Pena Batas RI RDTL untuk memperingati Hari Pers Nasional. Dan puncak Hari Pers Nasional akan dihelat hari ini, tepatnya di Kota Medan, Sumatera Utara. Lalu seperti apa persiapan di sana? Kita langsung tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Stephanie Pandia. Selamat pagi. Stephanie, seperti apa persiapan di sana? Dan selain Presiden, siapa saja tokoh yang akan hadir di acara ini nanti? Selamat pagi, Maidop dan juga saudara. Untuk memperingati Hari Pers Nasional yang jatuh pada 9 Februari untuk tahun ini memang diselenggarakan di Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, Maidop, ada beberapa rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan dalam rangka memperingati HPN 2023 ini, yaitu sejak tanggal 7 Februari kemarin ada berbagai seminar yang juga sudah dilakukan dan nanti rangkaian acara ini akan berlanjut sampai Sabtu depan pada tanggal 12 Februari 2023. Untuk pelaksanaan HPN tahun ini di Kota Medan ini cukup besar dan cukup meriah, di mana perkiraan ada sekitar 7.000 tamu yang nantinya akan hadir baik dari dalam negeri ataupun mancanegara. Begitu kami mendapatkan informasi bahwa jajaran dari menteri dan juga gubernur di Indonesia ini juga turut hadir guna bersama-sama memeriahkan perayaan Hari Pers Nasional di Kota Medan yang jatuh pada hari ini. Untuk acara peringatan HPN ini berbagai persiapan telah dilakukan, di mana untuk puncak acara HPN Maidop dan juga saudara ini akan berlangsung pada pagi nanti, ini sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, yang berlokasi di Gedung Serbaguna Pemprov Su, dan ada berbagai kegiatan yang akan berlangsung, salah satunya yaitu penyerahan penghargaan di bidang pers, di antaranya penghargaan Anugerah Jurnalistik Adi Negoro, lalu juga penghargaan Anugerah Kebudayaan, penghargaan kepeloporan bidang media, dan penghargaan Press Card Number One. Nah, diperkirakan juga Presiden Joko Widodo akan turut hadir di puncak acara HPN tahun 2023 di Kota Medan hari ini, beserta dengan jajarannya juga turut hadir. Untuk itu, pihak personil gabungan dari TNI Polri juga sudah melakukan pengamanan sejak 8 Februari. Diketahui pengamanan akan dilakukan sampai 10 Februari, dan pengamanan ini juga dilakukan guna mendukung kelancaran dari perayaan Hari Pers Nasional yang jatuh pada hari ini. Maidop. Baik, terima kasih. Nanti juga akan disiarkan di Kompas TV ya, peringatan Hari Pers Nasional langsung dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih jurnalis Kompas TV Stephanie Pandia melaporkan langsung dari Medan. Dan saudara, kita ke sorotan lainnya. Hari ini lanjutan sidang anak buah Sambo dalam perkara perintangan penyidikan pembunuhan Yosua beragendakan duplik dari terdakwa Arif Rahman Arifin, Hendra, dan juga Agus. Selengkapnya kita langsung tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Intan Azhar di sana. Selamat pagi Intan, hari ini agendanya kan masih duplik ya, atau pembelaan terakhir untuk para terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua. Bagaimana persiapan di sana, Intan? Kami masih memiliki kendala teknis dengan jurnalis Kompas TV, ada Intan Azhar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hari ini saudara merupakan pembelaan terakhir dari terdakwa kasus perintangan pembunuhan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Kalau kemarin ada terdakwa Baikuni Wibowo dan juga Cuk Putranto yang memberikan pembelaan terakhirnya, sekarang adalah giliran pembacaan duplik dari terdakwa Arif, Hendra, dan juga Agus Nurpatria. Saya sudah kembali bisa menghubungi Intan Azhar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Intan, bagaimana yang Anda lihat di sana persiapan sidang pagi ini?
Ya, selamat pagi Medok dan juga saudara. Memang benar sekali pada hari ini nantinya akan ada sidang duplik daripada 3 terdakwa yakni Arif Rahman Arifin, Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Kalau dari persiapan di sini kami sudah menghubungi secara langsung daripada pihak kuasa hukum Arif Rahman Arifin, maksud kami Marcella Santoso, di mana di sini dirinya menjelaskan bahwasanya pada inti nantinya mereka akan tetap konsisten dalam memberikan materi terkait dari pledoi pada duplik hari ini, di mana kita mengetahui inti dari pledoi tersebut adalah kliennya tersebut hanya mematuhi dari perintah atasan, dan juga di sini pihak dari kuasa hukum Arif Rahman Arifin juga menegaskan bahwasanya nantinya mereka akan tetap maksimal meminta kepada pihak dari majelis hakim untuk kemudian dengan maksimal memberikan putusan bebas kepada kliennya tersebut begitu. Namun bagaimanapun di sini Marcella menjelaskan bahwasanya bagaimanapun keputusan seadil-adilnya ini ada di tangan dari pihak majelis hakim. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Arif Rahman Arifin sendiri di sini dijatuhi hukuman selama 1 tahun penjara karena dalam replik pada 2 hari yang lalu juga dijelaskan dari pihak jaksa penuntut umum di sini bahwasanya Arif Rahman juga terbukti bersalah karena merupakan perwira yang sudah mumpuni di bidangnya namun tidak mampu untuk kemudian membantah perintah yang disampaikan dari atasannya yakni Verdi Sambo dalam kasus perintangan penyidikan. Di mana kalau kita merunut ke belakang di sini peran dari Arif Rahman Arifin sendiri adalah kemudian mematahkan laptop daripada milik Baikuni Wibowo begitu, di mana kalau di dalam laptop tersebut terdapat rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa Brigadir Yosua Huta Barat masih dalam keadaan hidup tanggal 8 Juli 2022 yang lalu sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Di mana kalau dari keterangan Verdi Sambo ini sangat kontras sekali, di mana penjelasannya bahwasanya Brigadir Yosua telah dalam keadaan meninggal dunia karena adanya akibat tembak-menembak daripada Eliezer dan juga Brigadir Yosua. Nah, itu kemudian daripada Arif Rahman Arifin. Kalau dari Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria, kami di sini sudah menghubungi juga maksud kami daripada pihak kuasa hukum yakni Henry Yosudiningrat, namun kami belum mendapatkan konfirmasi tersebut dari pihak kuasa hukum. Namun memang rencananya kedua dari mereka juga tetap akan melaksanakan sidang duplik pada hari ini, Medop. Nah, kalau kita merunut ke belakang juga terkait dari isi replik yang disampaikan dari pihak jaksa penuntut umum terhadap Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria, memang di sini pihak majelis hakim juga menegaskan bahwasanya baik Hendra dan juga Agus di sini dalam keadaan yang benar-benar bersalah karena memang mereka terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang mengakibatkan tidak berfungsinya sistem elektronik dan juga melakukan penghilangan barang bukti berupa CCTV, di mana kita mengetahui sebelumnya bahwasanya Hendra dan juga Agus masing-masing dikenakan pidana hukuman 3 tahun penjara. Tentunya kita masih akan menanti, Medop, apa kemudian isi daripada sidang duplik pada hari ini. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Intan Azhar melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Usai jeda saudara, kami kembali dengan sejumlah informasi lainnya, jadi tetaplah bersama kami di Kompas Pagi.